harga antara produk dalam negeri dan impor disebabkan adanya kesenjangan biaya distribusi laut, jalur logistik, dan internasional. Karena itu pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan program tol laut. Setelah 1 tahun beroperasi, apa kabar tol laut Indonesia kini? 1 tahun sudah tol laut Indonesia beroperasi, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Benarkah cita-cita Presiden Joko Widodo terkait keberadilan mobilitas barang, mobilitas manusia, serta turunnya biaya logistik untuk transportasi laut sudah tercapai? Yang dimaksud dengan tol laut itu adalah bagaimana terjadi konektivitas dari pelabuhan satu dengan pelabuhan lain. Ya. Sejak beroperasi November 2015 lalu, Pelindo 3 sudah membenahi 5 pelabuhan utama. 3 kapal yang beroperasi pun telah melakukan 21 perjalanan dengan rata-rata muatan mencapai 450 teus atau dalam kisaran angka transaksi 2 miliar rupiah setiap bulannya. Kini, biaya pengiriman barang pun bisa terpotong sekitar 1 juta rupiah. Namun sayangnya jumlah perjalanan itu seharusnya bisa lebih banyak lagi jika penjadwalan kapal dioptimalkan dan infrastruktur seluruh pelabuhan memadai. Kapal tol laut problematikanya adalah tidak terschedule. Sehingga yang membawa barang kadang harus menunggu kapan ini berangkat. Salah satunya memang PR kita adalah fasilitas di pelabuhan. Artinya kalau kapal di sini bisa sandar, bongkar itu dengan fasilitas yang memadai, alatnya khusus ya. Kalau alat khusus kan cepat gitu ya. Ada di beberapa pelabuhan di timur itu tidak memiliki alat khusus, sehingga bongkar muat menggunakan alatnya kapal, ya, krennya kapal. Untuk percepatan pertumbuhan 5 tahun ke depan, pemerintah berencana menambah 6 unit kapal operasional tol laut dan membuka kerjasama dengan pihak swasta yang ditunjuk sebagai operator. Dari 25 teus hingga 400 teus setiap bulannya dan meningkat sebanyak 80%, memang pencapaian yang luar biasa. Namun seluruh kendala serta perbaikan infrastruktur harus segera diselesaikan agar tol laut ini benar-benar menjadi mimpi yang terbayarkan hingga 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6, kami ingin mempresentasikan tol laut Indonesia. Kami mempresentasikan, ingin kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Duan John, saya Kesra Abdul Ghani, dan ada Ajimatul Ulia, Handa Fania, dan Abigail Samosir. Baik, yang pertama, apa itu tol laut? Tol laut adalah konsep pengangkutan listrik logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan, laut ini mampu dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Bukti keadaan tol laut Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program tol laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Pemerintahan pusat melalui Kementerian Perhubungan terus bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder, baik dari pemerintahan daerah maupun kementerian, lembaga, serta operator agar implementasi program tol laut dapat mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada juga hambatan. Keadaan utama yang terjadi untuk program tol laut masih saja berkisaran pada frekuensi layanan kapal yang masih belum maksimal karena faktor cuaca dan kesepian atau readiness kapal. Keadaan operasional tol laut diantaranya keterbatasan sarana bongkar muat, pemilihan jenis sarana yang tidak tepat, keterbatasan fasilitas dermaga, dan adanya double handling karena jenis dermaga yang tidak tepat. Keunggulan. Kehadiran tol laut mampu mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan atau 3TP, dan meningkatkan investasi di daerah khusus untuk peningkatan nilai tambah sebagai muatan balik
serta memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia. Kesimpulannya adalah tujuan utama dari Tol Laut Indonesia adalah meningkatkan konektivitas antara pulau dan memperkuat perekonomian di daerah terpencil dan terluar. Melalui program ini diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah di Indonesia. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.